Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ada sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Bapak Ibu, marilah kita menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, Tuhan Yesus, mengajar kepada kita untuk kita hidup mengasihi. Kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Sehingga dengan firman-Nya Dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita mau jujur di hadapannya, sekalipun pengajaran Tuhan yang mendasari hidup kita ini seolah-olah sederhana, tetapi kalau kita jujur, kita tidak dapat melakukannya. Kita tidak bisa mengasihi sama kita yang kelihatan. Terlebih kita tidak akan bisa melebihi mengasihi Tuhan kita yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, mari kita memakai waktu beberapa menit, beberapa waktu untuk kita pakai mengaku di hadapan Tuhan akan segala dosa kita yang telah kita lakukan di hadapannya. Tuhan, Engkau melihat kami yang hadir di sini. Kami yang telah Engkau ampuni dan Engkau selamatkan. Tetapi seringkali kami melupakan apa yang telah Engkau berikan kepada kami itu. Kami menyia-nyiakan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kasih yang demikian luar biasa Engkau berikan kepada kami tidak ingat. Kami hidup menurut keinginan kami. Kami tidak bisa mengasihi sama kami, terlebih mengasihi Engkau. Kami lebih sering mengasihi dan mengandalkan diri kami sendiri. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Semuanya itu kami lakukan, bukan karena Tuhan tidak memimpin hidup kami,
tetapi semua karena kebebalan kami yang tidak mau mendengar dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, ampunilah kami. Layakkanlah kami untuk menerima kasih-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima berkat-Mu. Dan layakkanlah kami untuk beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengaku segala seruan doa kami ini. Amin. Dan mari kita nyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita akan bersama berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Yesaya 55 ayat 7 yang demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Petunjuk hidup baru kita dapatkan dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kita yang bersukacita karena menerima pengampunan dari Tuhan, maka kita ucapkan salam damai cukup dengan demikian. Salam damai untuk kita semua. Dan mari kita tetap memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 460, Jika Jiwaku Berdoa. Syafaat kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari saya hantarkan. Tuhan Bapa di surga, betapa kami bersyukur di hadapan-Mu. Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Sehingga segala peristiwa kehidupan kami boleh lalui dengan tetap berkeyakinan bahwa semua masuk di dalam rencana dan kehendak-Mu. Demikian pula ketika pagi hari ini Tuhan izinkan kami bersekutu di dalam ibadah kami pada saat ini. Semuanya ini juga masuk di dalam rencana Tuhan untuk memelihara kehidupan kami, agar kami boleh semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
sehingga hidup kami boleh Engkau bangunkan untuk memiliki kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, di dalam rasa syukur kami serahkan seruan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Pepantan Sumowono ini yang tidak dapat hadir di tempat ini karena berbagai pergumulan. Di antara mereka ada yang sakit, baik karena sakit dan juga dalam kelemahan tubuhnya karena mungkin usia yang sudah sepuh. Tuhan, kami percaya berkat-Mu tetap mengalir atas mereka, atas saudara-saudara kami yang terkasih ini. Seperti Tuhan memberkati kami saat ini, sehingga biarlah di dalam kelemahan tubuh mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap bersandar hanya kepadamu, bukan kepada yang lain. Janganlah biarkan mereka undur daripadamu, tetapi mereka tetap Engkau berikan kekuatan untuk berseru kepada Tuhan, sehingga semuanya boleh teratasi segala kelemahannya di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan juga berkati keluarga yang merawat saudara-saudara kami yang terkasih yang sakit ini, sehingga melalui cinta kasih mereka, Tuhan semakin kuatkan iman mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sampai saat ini masih belajar di rumah karena pandemi COVID yang belum selesai. Tetapi kami percaya bahwa semuanya itu tidak akan mengurangi hikmat mereka yang daripada-Mu. Sehingga sekalipun mereka belajar di rumah, sekalipun mungkin secara pengetahuan tidak bisa menerima sebagaimana seharusnya, tetapi kami percaya dengan kasih-Mu, Engkau akan menumbuhkan mereka, bukan hanya bertumbuh di dalam pengetahuan yang terbatas, tetapi Tuhan juga akan menumbuhkan iman mereka untuk tetap bersandar, memiliki iman yang kuat berakar kepada Engkau. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ada di GKJ Pepantan Bandungan di Sumowo ini. Biarlah di dalam suasana yang mungkin sampai saat ini belum membuat kami berpikir tenang, tetapi biarlah ketenangan itu Engkau berikan kepada kami. Kedamaian tetap Tuhan berikan kepada kami. Keyakinan yang teguh Engkau berikan kepada kami, sehingga tetap berpegang kepadamu, untuk bersandar kepadamu dan selalu bersyukur untuk segala sesuatu yang kami boleh alami hingga saat ini, karena semuanya kami yakin itu masuk dalam rencana Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara yang sampai saat ini masih bergelut menghadapi pandemi COVID-19. Kami segala umat-Mu telah lama berseru kepadamu, tetapi bukan Engkau tidak mendengarkan, bukan Engkau berdiam diri, tetapi kami percaya Engkau memiliki waktu yang indah untuk kami boleh terima, sehingga pandemi ini akan segera berakhir karena pertolongan-Mu. Dan di balik semuanya itu kami percaya ada rencana indah yang Tuhan sediakan bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Terlebih di hari esok kami bangsa Indonesia akan kembali memperingati hari kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada bangsa kami. 75 tahun sudah Tuhan memelihara bangsa kami. Kami pun percaya melalui para pemimpin bangsa, Engkau akan tetap memelihara bangsa Indonesia ini di hari ke depan untuk semakin hari semakin percaya, semakin sejahtera, karena semuanya ada di dalam pertolongan-Mu. Kau juga memberkati gereja-Mu yang ada di sini, baik jemaat yang ada di sini maupun para majelis yang Tuhan percaya untuk menjadi tangan kanan Tuhan. Demikian juga pendeta Matius Rusmianto yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat-Mu yang ada di sini. Biarlah kami semua boleh menempatkan diri kami sebagaimana seharusnya di dalam kami bermasyarakat di tengah-tengah kota Sumowono ini, dan juga bagaimana kami menjadi warga negara yang baik di Indonesia, sehingga dalam kehidupan kami dapat menjadi terang dan garam. Sekalipun kami hanya sedikit, tetapi kiranya kami dapat memberi rasa bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap menyerahkan ibadah ini di dalam pertolongan-Mu. Kami percaya Engkau tetap memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan yang telah kita persiapkan di rumah kita masing-masing dari berkat Tuhan yang senantiasa melimpahkan kehidupan kita. Sebagai dasar kita untuk mempersembahkan persembahan ini, Tuhan memberikan dasar dari Kolose pasal 3 ayat 17 sebagai dasar persembahan kita pada saat ini. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sebagai iringan kita mempersembahkan persembahan kita, mari kita akan iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 393. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan betapa banyaknya. Di dalam doa, mari kami haturkan. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan pada pagi hari yang indah ini, yang mana Tuhan telah berkenan memberkati kehidupan kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendapat kemenangan di dalam segala aktivitas kehidupan kami.
Semua itu karena pertolongan kasih-Mu Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang menciptakan langit dunia dan seisinya ini. Engkau sebagai sumber kehidupan kami, yang boleh kami puji, kami sembah. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, dan dalam persekutuan Roh Kudus, Engkau perkenankan Tuhan menerima kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan kami waktu yang begitu indah untuk memuji nama-Mu, dan tidak terlepas juga Engkau memberikan pelajaran buat kami sekalian, kami dalam melaksanakan untuk mempersembahkan di dalam kehidupan kami ini Tuhan, yang Kau perkenankan sampai dengan saat ini menjadi anak-anak-Mu. Dan demikian juga Tuhan membuka pintu hati kami. Engkau memperkenankan kami pada ibadah yang indah ini Tuhan. Kami membawa persembahan kami masing-masing dari berkat yang Engkau berikan pada kehidupan kami. Tetapi Tuhan, kami mengakui bahwa persembahan ini Tuhan tidak sebanding dengan berkat-Mu. Dan kami mengakui Tuhan, semuanya banyak cacat, celah dan dosa di dalam persembahan kami ini, karena kelemahan kami, karena dosa kami. Untuk itu Tuhan, Tuhan berkenan memberkati dan menguduskan persembahan kami yang tidak layak di hadirat-Mu ini Tuhan. Tapi kami percaya atas pengudusan daripada-Mu, Engkau berkati persembahan ini dan layak di hadirat-Mu. Kiranya persembahan-Mu ini Tuhan dapat sebagai sarana pelayanan, pelebaran kerajaan-Mu di gereja-gereja Jawa Bandungan, khusus di Kepantan semua ini. Mari Tuhan, tolong kami sekalian, terlebih kami dapat untuk mempersembahkan kehidupan kami ini sebagai persembahan kudus di hadirat-Mu. Mari Tuhan, tolong kami sekalian dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, dan untuk mengambil segala apa yang Kau berikan kepada kami dalam pelayanan, baik fisik maupun dalam materi yang kami ada. Dan kiranya Tuhan juga memberkati dalam kehidupan kami hari lepas hari, hari-hari yang akan datang. Berkat-Mu senantiasa mengalir melimpah dalam segala upaya pekerjaan yang Kau berikan dapat kami lakukan, dan semuanya itu Tuhan, kami dapat senantiasa melihat berkat-Mu untuk kehidupan kami yang akan datang. Bila mana ada roh-roh kegelapan yang mengganggu di dalam kehidupan kami, di dalam kami bekerja, di dalam kami melayani Engkau Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon, semuanya itu atas kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dengan sukacita untuk hidup senantiasa bersukacita di hadirat-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Ibadah ini kami serahkan ke hadirat-Mu selanjutnya, dan kiranya Tuhan berkenan berfirman melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Sumida, kiranya menjadikan kekuatan iman bagi kami sekalian yang mendengarkan, dan kiranya Tuhan berkati keluarga dari Ibu Sumida yang telah Kau perkenankan untuk melayani kemuliaan bagi nama-Mu atas firman-Mu, kebenaran-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucapkan syukur, doa permohonan kami panjatkan. Amin. Ibu silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Sudah lama kita tidak berjumpa nih Bapak Ibu. Berapa tahun ya? Berapa bulan? Oh, baru berapa bulan Pak? Saya merasakan sudah beberapa tahun, lama banget gitu ya. Karena saya memang rindu untuk selalu bersama-sama seperti saat ini, tetapi memang kondisi yang belum memungkinkan, dan bersyukur kalau pagi hari ini saya saat ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu kembali sebagai pengobat rindu hari ini. Yang telah saya rasakan begitu lama, sepertinya bertahun-tahun, tapi ternyata masih beberapa bulan. Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama hari ini diberikan tema untuk kita renungkan bersama, yaitu dengan tema pikiran Tuhan tak terselami.
pikiran Tuhan tak terselami. Kita akan membaca dari Matius 15 ayat 21 sampai 28 yang menjadi sumber perenungan kita pada pagi hari ini. Matius 15 ayat 21 sampai 28, kita akan membacanya bergantian. Saya memulai ayat 21, Bapak Ibu 22, demikian berlanjut sampai ayat 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membacanya, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai makhluk ciptaan, manusia memiliki berbagai macam kelemahan dan keterbatasan. Termasuk keterbatasan di dalam pikiran. Manusia terbatas dalam pikiran kita. Sehingga tidak jarang ketika kita menghadapi suatu peristiwa, kita mengatakan, tidak masuk akal ya. Semuanya ini di luar logika kita. Kita katakan demikian. Itu karena kita memiliki keterbatasan di dalam berpikir. Dan karena keterbatasan di dalam kita berpikir itulah, maka manusia meyakini bahwa hidup ini adalah misteri. Yang kita tidak tahu apa yang bakal terjadi nanti. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Dan kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dari segala sesuatu yang sedang kita alami. Hidup adalah misteri. Sekalipun manusia berkeyakinan bahwa hidup ini adalah misteri, tetapi manusia kemudian tidak melokro, tidak berhenti, tidak mau melakukan apapun, tidak. Manusia selalu berupaya berjuang untuk mengupayakan kehidupannya sendiri. Bahkan saya yakin semua manusia inginnya selalu hidup. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu ingin hidup nggak? Saya juga ingin hidup. Saya suka gojekan dengan teman-teman saya itu ketika harus mempersiapkan pembelajaran daring. Itu bagi kami itu sangat sulit karena dulu tidak pernah mendapatkan pelajaran komputer.
Saya dengan teman-teman sering guyon, wah nek ngene iki, kalau saya katakan, aku pengen pensiun. Karena apa? Males dengan pekerjaannya. Tapi nek nompo TPG, wegah di pensiun. Itu saya. Kemudian teman saya mengatakan begini nyeletuk. Nek aku ora, aku nek ngene iki rasane hidup segan, tapi mati ya wedi. Semua takut mati dari karena apa? Inginnya hidup terus. Maka dari itu manusia berupaya untuk menjalani kehidupan dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk dapat menjalani kehidupan yang adalah misteri ini, sebenarnya ada satu kuncinya. Hanya satu, yaitu percaya dan yakin bahwa Tuhan Sang Pencipta yang telah menciptakan kita ini memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Satu kunci itu, kalau kita pegang terus, maka kita akan selalu dapat mengerti, memahami, dan menerima dalam setiap peristiwa hidup yang kita jalani sebagai suatu rangkaian besar rencana Allah pada hidup manusia. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk dapat memiliki iman yang demikian, untuk dapat hidup beriman, mengaku dan yakin bahwa Allah Sang Pencipta itu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, itu bukanlah suatu hal yang mudah. Karena untuk dapat memiliki iman yang demikian, dibutuhkan satu keyakinan, satu ketekunan yang kemudian dapat melahirkan iman yang kuat berakar kepada Tuhan. Kalau hanya sekedar beriman, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak berakar pada Tuhan, pasti akan sering kita mengalami kekecewaan. Karena menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang ketika waktu itu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu membuat kita kecewa. Dan kita tidak bisa mengerti makna apa sih yang akan Tuhan berikan kepada saya dengan saya diizinkan mengalami semuanya itu. Kalau kita tidak memegang kunci itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita saat ini? Apa sih pikiran Tuhan, seperti apa sih? Kita tidak mengerti kalau kita tidak mau berusaha mengenal Tuhan semakin dalam. Bersyukur Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bacaan kita belajar dari seorang wanita Kanaan, perempuan Kanaan yang anaknya sakit, kerasukan setan pada waktu itu, dan kemudian datang kepada Yesus. Tentu kisah ini bagi kita satu kisah yang akrab. Tetapi sekalipun akrab dan sudah terbiasa mungkin, ini merupakan kisah yang seorang perempuan yang sangat menarik untuk selalu kita renungkan bersama. Akan memberi banyak pelajaran kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa menarik? Salah satunya adalah seorang perempuan Kanaan ini adalah seorang yang dikatakan oleh bangsa Yahudi sebagai bangsa kafir. Bangsa yang tidak layak untuk bergaul dengan orang-orang Yahudi. Apalagi untuk menerima kasih karunia Allah. Apalagi untuk menerima pertolongan Tuhan Yesus. Dianggap perempuan ini tidak layak bagi orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi menganggap orang Kanaan demikian? Karena bangsa Yahudi merasa bahwa merekalah bangsa yang terpilih oleh Allah. Merekalah bangsa yang telah dikuduskan Allah. Merekalah yang akan menerima keselamatan. Keselamatan Allah itu akan diberikan kepada orang-orang Yahudi. Di luar orang Yahudi tidak berhak menerima keselamatan. Sehingga mereka memiliki sentimen terhadap bangsa-bangsa lain. Mereka bersikap eksklusif. Sebagai bangsa yang terpilih, tidak mau menghargai bangsa lain. Bahkan, dengan sikapnya itu, kemudian memunculkan istilah yang sungguh tidak mengenakkan yang dicatat dalam peristiwa ini. Yaitu apa?
ada istilah anak-anak dan ada istilah anjing. Anak-anak untuk menunjuk kepada orang-orang Yahudi yang merasa sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak yang terpilih dan akan menerima warisan, yaitu keselamatan. Sedangkan anjing itu diperuntukkan untuk orang-orang yang ada di luar orang-orang Yahudi. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita membaca ini, kita merasa heran. Secara sepintas membaca, kita merasa heran. Kok Tuhan Yesus juga memakai kata-kata itu? Kita heran. Mengapa Tuhan juga memakai kata-kata yang bagi kalau dihubungkan apalagi dengan budaya ketimuran, itu akan sangat menyinggung orang yang dikatakan demikian. Kenapa Tuhan memakai kalimat itu? Apa maksud tujuan Tuhan menggunakan kalimat itu untuk perempuan Kanaan yang memohon pertolongannya ini? Kalau kita membaca secara sepintas sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak akan bisa mengerti, memahami apa tujuan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita semakin dalam lagi menggali dan merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita baca sekali lagi ayat 23. Ketika perempuan Kanaan datang kepada Tuhan Yesus, bagaimana sikapnya? Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, perempuan Kanaan datang kepada Tuhan Yesus untuk apa sih? Memohon pertolongan karena anaknya yang sakit. Dia berseru, Tuhan, tolonglah anakku sakit. Menderita sekali, dia kerasukan setan. Tolonglah anakku, Tuhan. Tetapi bagaimana sikap Tuhan Yesus? Diam saja, tidak ada respon sama sekali. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya kira tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kita tidak dipedulikan pada orang yang benar-benar kita harapkan memberikan sesuatu pertolongan kepada kita. Kita akan merasa sakit hati, kecewa berat ketika kita tidak diresponi pada orang yang kita harapkan di dalam hidup kita. Kita tidak akan nyaman ketika kita, kalau anak muda mengatakan di PHP. Betul Mas Aldo? Betul. Di PHP itu apa toh Mas? Saya sok bingung nih. Di PHP itu apa Mas? Oh, diberi pengharapan palsu. Pemberi pengharapan palsu. Didiamkan saja padahal di pihak kita betul-betul mengharapkan. Tetapi di PHP, kita bisa bayangkan perasaan wanita Kanaan ini. Bagaimana perasaannya? Dia yang benar-benar mencari Tuhan untuk memohon pertolongan, tetapi diam saja Tuhan. Bagaimana rasanya? Tentu sakit hati. Itu kalau kita, Bapak Ibu. Kita pasti akan mengatakan, alah wes rasah wae. Koyok ngono, gaya, gitu ya pasti. Kemudian kita akan pergi. Tetapi kita melihat Bapak Ibu, di ayat ini, perempuan itu tidak pergi meninggalkan Yesus. Dia tetap mengikuti Yesus, bahkan dia duduk bersimpuh di hadapan Yesus. Dia tidak meninggalkan Yesus dengan kekecewaannya, tidak. Dia tidak kecewa. Dari peristiwa ini sebenarnya, kenapa Tuhan diam saja? Tuhan ingin menguji perempuan ini untuk dia tetap berfokus kepada Tuhan Yesus. Ketika perempuan ini benar-benar memohon pertolongan Tuhan, apakah dia berfokus kepada Tuhan Yesus atau tidak? Dan Tuhan melihat perempuan ini tidak memalingkan pengharapannya, tetapi dia tetap pengharapannya diberikan tetap kepada Yesus. Dia tidak berpaling. Dia tetap memusatkan kerinduannya, pengharapannya kepada Yesus.
fokus. Tuhan memproses wanita Kanaan ini untuk berfokus kepada Dia dengan tindakan diamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan mengajar perempuan ini untuk tetap terus memandang Dia dan berharap kepadanya. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan hidup yang berat, kadangkala kita juga merasa, kenapa sih Tuhan diam saja? Saya justru membiarkan saya ada dalam pergumulan ini. Kenapa sih Tuhan tidak langsung membebaskan saya dari pergumulan ini atau peristiwa ini? Kenapa? Ketika kita sedang mengalami demikian, Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan membiarkan kita, tetapi kita juga sedang diproses seperti perempuan Kanaan ini untuk kita juga tetap hanya berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita tetap hanya memandang kepada Yesus, menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Itu yang perlu kita pahami dan mengerti. Karena hanya dengan berfokus kepada Tuhanlah maka kita akan boleh dapat semakin mengerti pikiran-pikiran Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita lanjutkan kembali membaca di ayat 24 dan 25. Di ayat 24 terlebih dahulu. Di ayat 24 jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Itu dikatakan Yesus kepada siapa? Kepada perempuan Kanaan yang datang kepadanya untuk memohon pertolongan. Tuhan katakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Berarti secara tidak langsung Tuhan tidak menolak permintaan perempuan itu karena dia bukan dari bangsa Yahudi. Dia bukan bagian dari bangsa Israel. Ada penolakan. Bagaimana Bapak Ibu rasanya kalau ditolak? Sakit hati. Yang remaja pernah ditolak, Mas? Pernah enggak? Oh, pernah? Jangan sakit hati, Mas. Ya. Sering kali kita mengalami penolakan. Dalam hidup ini kita juga seringkali dengan iman kita seringkali mengalami penolakan. Tetapi ketika Tuhan memberikan pengajaran kepada perempuan Kanaan ini dengan memberikan penolakan, bagaimana respon wanita Kanaan ini? Pergi? Tidak. Dia tetap ada di situ. Dia tetap mengharapkan kepada Tuhan Yesus untuk mau memberikan kesembuhan kepada anaknya. Dia tidak pergi. Dimake wae ora diresponi ora lunga. Dia tetap di depan Tuhan Yesus, mengikut di mana Tuhan Yesus. Bahkan dia duduk di depan Tuhan Yesus. Ditolak dengan kata-kata itu, dia juga tidak tersinggung. Luar biasa Bapak Ibu ya, terus ditolak tapi dia tetap ada. Dia juga tidak sakit hati. Luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa Tuhan seolah-olah menolak perempuan Kanaan ini? Mengapa? Itu pertanyaannya. Karena Tuhan sebenarnya hendak kembali memproses perempuan ini untuk memiliki kesabaran yang kuat. Untuk memiliki kesabaran yang luar biasa. Sekali meminta, tidak dihiraukan. Kedua kali memohon, ditolak. Coba perempuan ini punya kesabaran sampai di mana? Inilah juga Tuhan sering memproses kita Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, memohon kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan saya memiliki satu pergumulan yang luar biasa dalam hidup kami. Secara pribadi ataupun keluarga. Berkali-kali saya datang kepadamu, sekian lama saya sudah memohon kepadamu, kenapa Tuhan engkau seolah-olah menolak kami? Bukan berarti Tuhan menolak kita. Tetapi dalam proses itu Tuhan baru memproses kita untuk kita memiliki kesabaran yang kuat. Kesabaran yang luar biasa. Memiliki hati yang panjang, sabar, dan penuh kemurahan. Itu yang Tuhan lakukan untuk kita.
yang kadang kita tidak mengerti. Kenapa ya Tuhan? Saya berkali-kali berdoa, sudah sekian waktu lamanya saya mohon untuk Tuhan berikan kesembuhan. Saya sudah sekian bulan sakit, saya mohon pada Tuhan, kenapa Tuhan tidak mau mendengarkan saya, bahkan menolak saya. Kita seolah-olah ditolak Tuhan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, dalam sepanjang itu sebenarnya Tuhan hendak memproses kita untuk menjadi manusia yang memiliki kelapangan hati, yang memiliki kemurahan hati, yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Karena Tuhan sudah firmankan, apakah penting manusia punya kesabaran? Itu penting. Tuhan katakan, manusia yang punya kesabaran itu melebihi seorang pahlawan. Besok bangsa Indonesia akan memperingati kemerdekaan Indonesia dan pasti akan mengingat jasa-jasa para pahlawan dengan ke makam-makam, ya, itu sebagai penghormatan. Kenapa disebut pahlawan? Karena orang itu sudah berjuang mati-matian, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk apa? Memperjuangkan satu hal kebaikan yang harus diraih. Kalau Tuhan katakan, orang yang punya sabar melebihi seorang pahlawan. Kalau kita diproses kesabaran kita dan kita memiliki kesabaran yang luar biasa, itu kita sudah berjuang untuk melawan diri sendiri, melawan keinginan diri sendiri, untuk memiliki hati yang panjang sabar, itu melebihi seorang pahlawan. Percayakah Bapak Ibu bahwa Tuhan berfirman demikian? Percaya? Saya tidak ngapusi Bapak Ibu. Ngapusi enggak ya? Coba Bapak Ibu buktikan Amsal 16. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32 bagian yang pertama. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Oh, belum ketemu Bapak Ibu? Ketemu dulu. Kita baca bersama-sama. Amsal 16 ayat 32. Ketemu ya? 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Tuhan ingin agar kita anak-anaknya ini juga memiliki kesabaran yang kuat, kesabaran yang luar biasa. Dari peristiwa perempuan Kanaan datang kepadanya memohon pertolongan, Tuhan memberi pengajaran kepada perempuan itu dan juga kepada kita. Bahwa ketika Tuhan seolah-olah menolak kita, itu adalah waktu di mana Tuhan sedang memproses kita untuk kita memiliki satu kesabaran. Bapak, Ibu, dan Saudara, di ayat 26, kita lanjutkan. Di ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah ujian bagi wanita Kanaan itu. Setelah di PHP, ditolak, dikatakan, disamakan seperti anjing. Kalau kita pasti akan sangat tersinggung, terutama orang-orang timur pasti akan tersinggung. Saya saja seringkali menegur anak-anak saya, siswa-siswa saya. Kalau saya mendengar mereka dalam istirahat dulu ketika belum COVID, mereka seringkali, anak-anak itu begitu ya Bapak Ibu ya, tanpa sadar mengatakan temannya itu anjing, waung gitu. Saya tuh kalau mendengar seperti itu tidak terima rasanya. Kemudian saya panggil anak itu, "Mbok, kamu jangan begitu, mosok temanmu kamu katakan seperti itu. Kalau temanmu itu kamu ya itu," saya gitu. "Maaf, Bu Mita tidak bisa mengucapkan, tidak tega." Gitu. Tidak terima rasanya. Dan juga pernah ada orang tua yang datang ke sekolah Bapak Ibu,
Nggak terima karena anaknya laporan, diejek-ejek temannya, seringkali dikatakan sebagai itu anjing. Orang tuanya nggak terima di sekolah, pengen ketemu anak yang ngejek itu. Ini menandakan bahwa kata-kata itu bisa dan sangat bisa menyinggung perasaan orang. Tetapi itu disampaikan Tuhan kepada wanita Kanaan. Dan bagaimana responnya? Wanita itu benar-benar luar biasa. Dia tidak sakit hati, tetapi dia justru menyadari betul bahwa benar saya adalah orang yang rendah. Sama seperti anjing, tidak apa-apa. Tapi dia dengan kerendah hatinya mengakui kelemahannya, kerendahannya di hadapan Tuhan dengan mengatakan, tapi Tuhan, anjing itu makan dari remah-remah tuannya. Tapi dia, perempuan Kanaan itu, saya yang anjing ini mengharapkan hanya remah-remah saja, bukan rotinya. Saya percaya akan dikenyangkan. Itu gitu. Bapak, Ibu, dan Saudara, luar biasa perempuan Kanaan ini. Dia tidak menerima kata-kata itu sebagai hinaan. Tetapi itu menyadarkan dirinya bahwa memang dirinya itu rendah. Memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita menaikkan segala permohonan kita kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan mem-PHP kita, seolah-olah Tuhan menolak kita. Jangan kita tersinggung kalau Tuhan suatu kali mengizinkan kita mengalami hal yang benar-benar tidak kita inginkan. Itu bukan berarti Tuhan merendahkan kita. Tetapi Tuhan hendak mengajar kepada kita bahwa kita harus benar-benar memiliki kerendahan hati. Siapakah kita ini? Kita adalah orang-orang yang sebenarnya memang benar-benar yang rendah. Orang rendah. Manusia itu rendah. Kenapa? Hanya berasal dari debu. Di mana letaknya debu, Bapak Ibu? Di bawah, di tanah. Maka Tuhan hendak mengajar bahwa kita ini adalah harus memiliki kerendahan hati. Tidak benar kalau kita selalu tinggi hati. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan semakin mengerti, semakin merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin mengerti apa yang menjadi pikiran Tuhan dari setiap firman yang dinyatakan kepada kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang transenden. Tuhan yang tidak memiliki keterbatasan. Sedangkan kita memiliki keterbatasan. Di dalam kehidupan ini kita akan bisa menyelaraskan hidup kita, memahami bahwa segala sesuatu itu masuk dalam rencana kehendak Tuhan, rencana yang indah untuk kita, kalau kita bisa menyelaraskan hati pikiran kita kepada Tuhan. Satu bukti yang sudah kita nikmati pada pagi hari ini, kita bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan hanya dengan satu cara, bahwa dengan selalu merenungkan firman Tuhan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Kalau kita hanya sekedar membaca firman Tuhan dan sekedarnya di dalam merenungkan, kita tidak akan pernah mengerti dan memahami pikiran Tuhan. Karena pikiran Tuhan tak terpahami. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau sampai saat ini kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan yang sudah mendengarkan doa seruan semua umat, seluruh bangsa Indonesia, seluruh dunia, untuk Tuhan segera melenyapkan COVID-19 yang masih ada sampai sekarang, kok belum juga? Mengapa? Bukan berarti Tuhan mem-PHP kita. Bukan berarti Tuhan menolak kita. Bukan berarti Tuhan merendahkan kita. Tetapi Tuhan tetap berkarya atas kita semua. Tuhan akan memberikan yang terindah untuk kita. Tetapi waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Waktu Tuhan adalah tidak sama dengan waktu kita. Seringkali kita merasakan bahwa semuanya ini
ingin kita rasakan sekarang. Sudah lebih dari 5 bulan kita merasakan ini, kenapa tidak segera selesai? Tetapi Tuhan berkata lain, sampai saat ini belum selesai. Kita bisa mengerti dan memahami pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, jikalau kita semakin hari semakin merenungkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara, COVID-19 memang belum selesai dari antara kehidupan kita. Sekian lama kita banyak orang mengatakan terpuruk. Karena apa? Tidak mengerti, memahami apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tetapi kita orang-orang percaya, kita semakin hari dibuat semakin mengerti, Bapak Ibu. Oh, Tuhan menghendaki. Kenapa COVID-19 terjadi di Indonesia, di dunia? Karena Tuhan hendak mengajar kepada kita untuk selalu berserah kepadanya. Untuk selalu memahami, mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita dengan mengenal pikiran-pikiran Tuhan. Dengan apa? Berusaha merenungkan firman Tuhan. Kalau sebelum COVID, Bapak Ibu jujur, kalau mendapatkan WA tentang renungan, dibaca tidak? Dibaca tidak, Bapak Ibu? Sekali, 2 kali dibaca, nek terus-terusan boseni gitu ya, dilewati, betul? Oh, ternyata sama dengan saya. Puji Tuhan, dengan adanya COVID ternyata kita memiliki kerinduan untuk semakin lebih lagi mengenal Tuhan dengan mengikuti renungan-renungan. Bahkan ada banyak gereja membuat renungan dengan model yang menarik, memakai IT yang ada. Di gereja kami membuat voice note, Bapak Ibu, pesan suara. Jadi renungan itu tidak dikirimkan dengan tulisan, kadang-kadang tulisan itu malas membacanya ya Bapak Ibu. Tapi dengan voice note itu kemudian kita mendengar. Dulu yang tidak pernah ada misbah keluarga, mulai COVID itu ada misbah keluarga dengan voice note itu. Di gereja kami memang membuat program itu. Bahkan sekarang menjadi program unggulan multimedia yang juga diikuti oleh GKI lain, sehingga kalau mungkin Bapak Ibu mendapatkan kiriman voice note itu, renungan itu, yang bertugas itu dari pendeta-pendeta GKI dari berbagai daerah. Di sana juga dijadikan satu program. Bapak Ibu luar biasa. Kemudian saya, oh iya ya, berarti Tuhan dengan adanya COVID ini memiliki rencana indah untuk kita semakin dekat mengerti, memahami pikiran Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan semakin dalam. Kita yang tidak pernah berkumpul dengan keluarga menjadi punya banyak waktu berkumpul. Memang dampak negatifnya banyak sampai ada kematian, tapi banyak juga dampak positifnya. Dengan COVID banyak orang justru malah bangkit ekonominya. Semakin kreatif loh Bapak Ibu. Yang dulu tidak suka masak, sekarang suka masak. Bukan untuk dikonsumsi sendiri, tetapi melalui media ditawarkan menjadi laris. Kakak saya juga begitu, yang di Jogja itu. Luar biasa sekarang. Dengan adanya COVID mendatangkan berkat, rezeki. Inilah rencana Tuhan. Kalau kita tidak mau memahami, tidak bisa memahami kehendak Tuhan, maka akan mengatakan segala sesuatu yang terjadi ini adalah yang di luar pikiran kita. Memang bukan di luar pikiran kita, tetapi justru melampaui segala pikiran kita. Itulah kuasa Tuhan. Semua mendatangkan kebaikan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita terima segala peristiwa kehidupan kita yang bisa bahagia, yang bisa membuat kita sedih. Semuanya itu adalah masuk dalam pinggir rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mengerti, memahaminya, dan tidak kecewa akan hidup ini. Hanya dengan satu cara. Kita yakin bahwa Tuhan Sang Pencipta kita itu ada luar biasa. Tidak ada batasnya. Tuhan kita Sang Pencipta adalah Tuhan yang transenden. Untuk kita bisa mengerti pikirannya, agar kita tidak kecewa. Maka mari kita semakin lebih lagi mencari Tuhan melalui setiap perenungan-perenungan dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dan semangat. Tuhan menyertai saudara semua.
Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bapa, Engkau berfirman di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi segala sesuatu yang indah pada waktunya yang Engkau berikan kepada kami itu tidak akan pernah dapat kami pahami dari awal sampai akhir karyamu, karena keterbatasan kami. Engkau yang tidak pernah terselami akan segala pikiranmu. Tetapi Tuhan, kami bersyukur Engkau memilih kami sebagai orang-orang pilihan Allah, yang senantiasa Tuhan berikan kesempatan untuk kami semakin mengenal Engkau, sehingga di dalam menghadapi kehidupan yang kami katakan sebagai kehidupan yang misteri ini, kami tetap percaya bahwa di balik semuanya itu, Tuhan yang menciptakan kami, ada Tuhan Sang Pencipta yang memiliki kekuasaan yang tiada batas, yang tiada akhir. Sekalipun kami tidak memahaminya, tetapi biarlah semuanya itu kami boleh pegang, untuk kami boleh senantiasa berserah kepadamu. Berkaca kepada perempuan Kanaan yang seolah-olah Engkau acuhkan, seolah-olah Engkau tolak, seolah-olah Engkau rendahkan. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan ini sebagai proses untuk kami selalu berfokus, memiliki kesabaran, dan memiliki kerendahan hati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sebelum mengakhiri ibadah kita akan berdoa dulu dengan doa akhir kebaktian. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan, setelah Tuhan sirami kami dengan firman-Mu. Kami bersyukur ini merupakan berkat luar biasa yang kami boleh alami, terutama di masa-masa seperti ini, di mana kami seringkali merasa kehilangan Engkau. Tetapi ternyata Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh beribadah kepadamu. Kami boleh menikmati berkat-Mu melalui segala seruan doa kami, pujian kami, bahkan firman yang kami renungkan bersama. Biarlah segala sesuatu yang kami boleh alami saat ini, kami lakukan melalui ibadah ini boleh berkenan kepadamu. Sebagai persembahan kami yang kudus, yang suci, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan kami hendak bersyukur kepadamu dengan menaikkan doa kami, seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan satu pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Tuhan
bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama menerima pemutusan dan berkat dari Tuhan. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman-Mu. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dipersilakan duduk untuk menerima warta jemaat. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408. Di jalanku ku diiring.